Selamat hari Minggu teman-teman semua. Kita pada hari ini akan bersama-sama membahas sebuah tema saling menguatkan. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan tujuan untuk mendengarkan dan mendapatkan firman Tuhan, sehingga kami di tengah pergumulan kami, di tengah permasalahan kami mendapatkan satu penyegaran, kami dapat melihat satu tuntunan hidup di dalam kehidupan kami ini. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keputusan yang kami ambil, yang kami lakukan, dan dari segala tindakan kami dapat melakukannya dengan nilai-nilai Kristiani Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat menjadi satu penyegaran bagi kami, satu pelita di kaki kami di dalam jalan yang gelap, sehingga kami terus dapat memperlakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kami. Ajarilah kami mendengar, sehingga firman itu dapat jatuh di hati kami, dapat tumbuh dan berbuah, dan dapat menjadi bukti dan pernyataan iman kami di dalam keseharian kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya teman-teman, sesuai yang aku katakan tadi, tema kita pada hari ini berjudul saling menguatkan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adalah 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Aku ulangi lagi, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Langsung aku bacakan saja. Oke, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan yang bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman, jadi kalau kita mau melihat kisah ini secara keseluruhan saja, tentu kita akan pasti mengetahui bahwa kisah ini bercerita tentang bagaimana sekelompok orang yang dulunya menyembah berhala, lalu kembali dan bertobat, begitu ya, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau melihat konteks di belakangnya, di mana pasti ini dituliskan kepada jemaat di Tesalonika. Sedangkan Tesalonika sendiri adalah sebuah kota yang besar, artinya kota ini bahkan dikatakan sebagai ibu kota provinsi dari Makedonia, dan terletak di dekat Teluk Thermaikos. Nah, jadi ada sebuah teluk juga di situ, artinya dia berada di dekat pelabuhan dan menjadi sebuah kota yang penuh dengan perdagangan. Jadi kota ini sangat aktif sekali karena berada di dekat Teluk Thermaikos. Nah, jadi kota ini memang dipenuhi dengan banyak macam beragam orang, tentu dari berbagai daerah, begitu. Sedangkan di bagian Yunani Utara, di mana banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala, artinya menyembah dewa-dewa kepercayaan di sana pada masa itu. Nah, tetapi ada sekelompok orang yang menjadi jemaat di situ, dan mereka adalah orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Artinya orang-orang yang juga sebagian besar non-Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka berada di dalam sebuah konteks yang seperti itu, yang akan menjadi sebuah permasalahan adalah mereka menjadi minoritas di antara orang yang banyak itu.
kepercayaan yang baru, apalagi kepercayaan yang identik sekali melawan Romawi pada saat itu. Dan Yesus ini menjadi seseorang yang memang kita tahu mungkin dikatakan penjahat dari kacamata kepemimpinan Romawi, sehingga dia harus dihukum mati. Nah, untuk orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada saat itu dan menjadi minoritas, mereka menjadi orang-orang yang sering kali mendapatkan siksaan, atau sering kali mereka mendapatkan penindasan hanya karena mereka seseorang Kristen. Nah, maka Paulus pada saat itu menuliskan surat kepada mereka untuk mengatakan iman mereka adalah iman yang hebat. Nah, ketika mereka itu dipuji oleh Paulus, kan Paulus berterima kasih karena orang-orang dan jemaat Tesalonika ini menjadi satu contoh bagi jemaat-jemaat yang lain pada saat itu, dan bahkan mereka sendiri menginjili orang-orang di sekitarnya, sehingga Paulus berkata, oh terima kasih karena kamu sudah melakukan itu. Bahkan kabar tentang jemaat Tesalonika ini sendiri sampai ke telinga Paulus bahwa mereka begitu mempertahankan imannya di tengah dan di antara persekusi yang mereka hadapi. Jadi artinya bahwa mereka sangat kuat sekali untuk mempertahankan iman mereka di tengah permasalahan yang ada. Nah, lalu apa yang sebenarnya bisa kita hubungkan dengan tema kita tentang saling menguatkan? Nah, teman-teman, untuk masuk ke sana aku punya satu ilustrasi singkat saja. Ilustrasi singkat ini, kalau teman-teman tahu akuarium ya, jadi kalau akuarium sekarang itu kan ada yang sangat unik sekali, yang di dalamnya itu biasa disukai tanamin tumbuhan dan segala macamnya, termasuk dengan ikan-ikan kecil gitu ya. Dan akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang cukup booming gitu ya, happening di dunia perikanan atau hobi ikan gitu ya. Nah, biasanya orang kalau yang punya aquascape itu tahu bahwa ada jenis-jenis ikan, yang suka berenang bersama-sama. Ikan-ikan kecil biasanya, misalnya ikan neon, Cardinal tetra, dan banyak jenis ikan lainnya. Atau kalau teman-teman yang tahu laut ya, kan laut itu kan pasti sangat luas sekali, dimana di sana banyak juga ikan-ikan predator, juga ada ikan-ikan yang kecil juga. Nah, seringkali ikan-ikan yang kecil ini memiliki sifat untuk berenang bersama-sama, atau schooling namanya, semacam bersekolah, karena mereka memiliki satu pikiran yang sama gitu. Dari ribuan ikan ini mereka bisa berenang kanan, mereka berenang kiri, dan mereka bentuk satu gerombolan. Dan tujuan dari ikan-ikan itu melakukan itu hanya untuk menghindari predator yang akan memakan mereka. Jadi seandainya mereka berenang di satu lautan yang sangat luas gitu ya, sendiri, mungkin mereka langsung dimakan dengan predator sangat mudah. Berbeda dengan ikan-ikan yang bergumpulan sangat banyak, sehingga predator sendiri terkadang kebingungan untuk mau makan ikan itu. Nah, kekuatan dari kebersamaan ini ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah permasalahan yang ada, atau di tengah godaan iman gitu ya. Godaan iman bukan berarti kayak berbicara hanya berpindah agama saja, tetapi godaan iman juga dengan permasalahan yang ada lalu kita menjadi ragu semacam itu. Nah, bagaimana kita sebagai remaja di tengah kehidupan kita pada masa ini, yang kita bisa saling menguatkan, kita saling bersekutu. Jadi persekutuan ini memiliki ikatan dan menjadi satu pikiran yang sama seperti ikan-ikan tadi. Artinya bahwa kita bersama-sama yang percaya kepada Tuhan itu mau menjalani kehidupan Kristiani bersama-sama dan saling menguatkan ketika kita menjalani hal tersebut. Nah, tentu ketika kita menjalani hal tersebut itu menjadi satu hal yang sulit ya, apalagi kita sendiri juga pasti punya pergumulan kita pribadi dan pergumulan kita masing-masing. Tapi biarlah kita juga pada hari ini percaya bahwa sama seperti jemaat Tesalonika yang pada saat itu bahkan berhadapan dengan pembunuhan, mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan karena dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga bahkan Paulus memuji mereka gitu ya, sebagai satu contoh jemaat yang baik. Nah, biarlah kita juga sebagai remaja kita mau untuk percaya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita terus mempertahankan iman kita di tengah permasalahan yang ada. Nah, berbicara soal itu tentu kita perlu saling menguatkan. Mungkin teman-teman bisa saling menguatkan sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian yang kenal di persekutuan remaja untuk bisa kita menjalani masa-masa yang sulit gitu ya. Terlepas masa sulit apapun yang mau dibilang masa sulit, bagaimana harus sekolah online sekarang dan segala macamnya, tapi biarlah kita menjadi satu kesatuan gitu. Meskipun memang sekarang kita berada di tempat yang terpisah, tapi biarlah justru dengan Roh Kudus itu, dengan kasih Allah, dimana kita juga mengasihi teman-teman kita mau untuk saling menguatkan begitu. Di tengah lautan yang luas ini, kita bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita.
Nah, itu saja teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ketika kami mengetahui dari contoh jemaat Tesalonika bahwa dengan kekuatan Roh Kudus, bahkan ketika diperhadapkan dengan persekusi, bahkan dengan penindasan, mereka mampu mempertahankan iman mereka. Biarlah kami mempelajari hal itu, biarlah kami mengimani hal itu, bahwa ketika kami sendiri mungkin sekarang berada di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan atau tidak baik, atau kami berada dalam kesulitan pribadi ataupun kesulitan dalam sebuah komunitas, biarlah Engkau menguatkan kami melalui Roh Kudus, sehingga kami dalam kehidupan kami bersama-sama kami mampu saling mengingatkan, kami mampu saling menjalani kehidupan kami dengan nilai-nilai Kristiani. Biarlah persekutuan ini dapat menjadi suatu berkat bagi kami juga, menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap mempertahankan iman kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.